Cuman bagaimana seorang pelaku usaha bisa berjalan dengan baik, usahanya tidak bangkrut, dia tetap memutar otak. Gimana caranya? Kita sudah sampai Kabupaten Mesuji. Nama saya Nova Oktaviani dan rekan saya Nur Sapitri dan sebagai kameramen Ya, Nidaul Husna. ya usah. Kami di sini mendapat tugas PKK dari guru produktif untuk mengobservasi Observasi ya tentang. seputar toko mikro, Pak. Oke. Nah, sekarang apa yang mau ditanyakan nih tentang masalah observasinya? Yang pertama, Apa ya? Yang mau ditanyakan, maksudnya apa yang mau ditanyakan tentang observasinya apa aja? Pak, pertama nama toko Bapak ini apa ya, Pak? Mini digital foto printing untuk nama toko. Nah, Ini terus digital mini digital foto printing. Ya. Kalau produknya, produk apa saja yang tersedia di sini? Mini digital ini bergerak di bidang percetakan. Otomatis produk-produk yang dikeluarkan itu mulai dari percetakan itu ada banyak ya percetakannya. Mulai dari banner, kalender, terus tentang souvenir. Ini kan bergerak di bidang jasa. Nah, gitu. Tapi pokoknya untuk wilayah di sini itu tentang banner dan foto gitu. Kalau modal awal Bapak yang dikeluarkan oleh Bapak itu untuk usaha ini dari uang pribadi atau pinjam, Pak? Nah, kalau untuk permodalan tentunya itu ada pihak bank ada gitu ya. Terus kalau untuk uang pribadi juga ada lah gitu. Nah, masalah uang jumlah besaran nominalnya itu tergantung kebutuhan alat yang diperlukan rata-rata ya. Alat mahal ya, Pak? Alat lumayan lah gitu, lumayan alatnya, tergantung alatnya apa nih yang dibutuhkan. Untuk percetakan apa saja banyak kan ya, ada printer, ada laminating, ada banyak itemnya. Kalau boleh tahu Pak, keuntungannya per hari itu berapa? Kalau keuntungannya diambil rate rata-rata 500 sampai dengan 1 juta ya, keuntungan per hari Rata-rata. rata-rata gitu. Kalau Bapak membeli bahan-bahannya dari mana, Pak? Kalau bahan-bahan kita masih fokus ke kota istilahnya. Kalau untuk daerah sini kita belum bisa mendapatkan barang-barang sesuai yang belum mendapatkan. Jadi belum ada toko yang lengkap. Jadi kendalanya di sini memang di Karangnunggal itu kendalanya satu jauh ke kota ya. Terus toko yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan memang belum lengkap di Karangnunggal. Untuk di Karangnunggal ya. Kalau di Tasik banyak memang. Kalau tujuan Bapak membangun toko ini tuh Tujuannya otomatis kan ekonomi Iya. gitu ya. Jadi pendapatan akhirnya gitu ya. Ya. Semuanya juga kalau tentang usaha itu berujungnya untuk ekonomi, membangun ekonomi keluarga gitu. Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan pas membangun usaha ini, Pak? Kalau perkara kesulitan, semua saya rasa untuk pelaku ekonomi pasti pernah merasakan kesulitannya. Jatuh bangun itu hal biasa. Jadi untuk adik-adik nanti kalau misalkan sudah keluar sekolah, otomatis kalau terjun ke dunia usaha pasti akan merasakan hal tersebut. Jadi tidak semua pelaku usaha berada di puncak, dia akan sesekali berada di bawah. Cuman bagaimana seorang pelaku usaha bisa berjalan dengan baik, usahanya tidak bangkrut, dia tetap memutar otak. Gimana caranya? Jadi artinya manajemen keuangan itu harus baik, ya. Jangan sampai terjebak keuangan, entah itu dari nilai hutang, pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, itu harus diatur. Nah, mungkin di pelajaran ekonomi pelajaran PKK tadi ya, PKK dibahas seperti itu. Ya, makanya sekarang mungkin lari observasi, benar tidaknya mencari tahu, ya gitu bagus tuh. Seperti itu ya.
Kalau Bapak sedang mengalami kesulitan modal, Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan? Kalau masalah kesulitan modal, kita hitung dulu. Kita hitung dulu. Kita bisa nggak nih misalkan kalau mau pinjam misalkan ke perbankan, kita hitung dulu rate permasukan kita, berapa kemampuan kita untuk mengembalikan. Jadi kemampuan kita untuk mengembalikan hutang itu diatur, dihitung dulu. Misalkan kita kemampuannya dalam 1 bulan nih mampu mengembalikan 2 juta, otomatis kita hitung pinjaman kita yang diperlukan berapa. Nah, gitu nanti itu ada hitungan rumusnya lah, pasti ada lah, ya kan? Silahkan nanti adik-adik observasi juga seperti itu. Nah, gitu. Kalau media promosinya, Pak, apa saja yang Bapak gunakan? Kalau media promosi tentunya selama ini yang saya pakai media sosial lebih efektif. Keuntungannya lebih efektif begini. Jadi media sosial itu lebih diuntungkan. Jadi kita tidak menggunakan biaya lagi. Ya. Sekarang banyak orang yang menggunakan media Nah, sosial. media sosial salah satunya itu untuk jadi segi positifnya gitu ya. Kalau pesaing Kak, di sekitaran sini pesaingnya? Kalau masalah pesaing tentang dunia percetakan memang banyak gitu ya. Tapi kan konsumen punya hak ya memilih gitu. Jadi mana yang punya mungkin kualitasnya yang lebih bagus, pelayanannya, gitu, fasilitasnya, apa saja tempatnya, memadai atau tidak. Tentunya kan konsumen menilai dari hal tersebut. Mungkin Bapak cukup sekian. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian hasil observasi kami toko mini digital photo printing. Ya, dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa mampir ke mini digital photo printing.